ormas itu seharusnya tidak ada, atau preman itu seharusnya tidak ada, bahkan berkurang. Di Jawa Barat saya khususkan pada saat ini, ya antara kaya dan miskin itu demikian ekstrimnya, gitu ya. Bahkan secara catatan kita ada lebih dari 1 juta rumah yang nggak punya jamban. Bayangin, jamban. Anak SMP mau wisuda perlu 1 juta, mereka nggak punya uang, terus minjem kemana? Minjem ke rentenir. 1 juta itu dibayar 10.000 dikalikan 6 bulan. Itu bayarnya hampir 1,5 juta lo balikinnya. Digedor tiap malam 10.000, digedor 10.000. Makanya prinsip kita adalah tiadakan dulu ongkos wisuda itu. Gimana ke depan? Prinsipnya adalah kita gampang. Semua tempat yang ada rentenirnya artinya ada potensi bisnis. Di setiap ada rentenir, maka sebentar lagi ada BJB di situ. Di sini saya lihat KDM cukup saklek ya bahasa Belandanya. Kepala sekolah yang macam-macam bentar lagi copot semua tuh. Iya. Itu saya rasa nggak berani lah kalau di Jawa Barat. Yang daerah lain mungkin berani. Di Jawa Barat kepala sekolah itu jauh lebih takut sama Pak KDM daripada sama menteri. Nah itu. Pak Menteri belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sampurasun. Teman-teman semuanya, upaya Kang Deddy Mulyadi untuk mensejahterakan masyarakat Provinsi Jawa Barat dengan banyak kebijakan yang hari ini dianggap orang kontroversial dan masih banyak pihak yang salah tanggapan, nyinyir dan lain sebagainya. Nah, kali ini ada satu video atau podcast dari Guru Gembul bersama Om Mardi Guwowi, salah satu tokoh yang paling rasional saya anggap, menjabarkan apa sih sebetulnya ide, konsep, dan kebijakan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi. Yuk kita simak bersama-sama. Di antara perusahaan-perusahaan besar yang bisa diandalkan di Indonesia, manufaktur atau industri yang semacam itu kan salah satu yang paling banyak tuh Jawa Barat. Betul. Jawa Barat tuh kontribusinya 18% dari PDB nasional. Nah, 18%, gila. 18%. Dan Bapak sekarang bertugas dan punya banyak wewenang, punya banyak hak, dan punya banyak akses untuk mengeksekusi ya tindakan, kebijakan, dan minimal usulan-usulan. Siap. Betul ya? Karena Insya Allah. Iya, karena jadi komisaris, kemudian dekat dengan Pak Gubernur, dan banyak hal lah yang seperti itu. Apa yang akan Bapak lakukan untuk meng-counter selain kita viralkan gitu ya? Apa tindakan-tindakan konkret yang Bapak ingin tampilkan untuk memberantas masalah ormas-ormas dan atau upaya untuk mendiskreditkan Indonesia? Jadi kita harus jujur. Kita melakukan otokritik dulu, atau kritik ke dalam diri kita, ya kan, bahwa ormas itu seharusnya tidak ada, atau preman itu seharusnya tidak ada, bahkan berkurang. Kalau tingkat kemiskinan itu hilang, atau jarak antara miskin kaya dan miskin itu mendekat. Ya kalau mereka nggak ada income, mereka lihat ada tempat lapak parkir, ya bunuh-bunuhan nggak apa-apa deh, yang penting gue dapat parkir itu. Saking banyaknya orang yang lapar gitu kan. Betul. Nah, di Jawa Barat saya khususkan pada saat ini, ya antara kaya dan miskin itu demikian ekstrimnya, gitu ya. Bahkan secara catatan kita ada lebih dari 1 juta rumah yang nggak punya jamban. Bayangin, jamban. 1 juta? 1 juta rumah loh. Waduh. Itu kan miskin sekali ya. Masa jamban hanya 500.000 aja nggak punya gitu istilahnya, hanya untuk. Jadi mereka membuang hajat itu di tempat terbuka, dan itu membuat tidak sehat, sehingga TBC di Jawa Barat cukup tinggi. Dengan selain TBC banyak-banyak penyakit yang karena laler gitu ya. Itu karena tidak segitu miskin akutnya. Nah, peruk-peruk itu akan melahirkan kemiskinan lagi gitu. Nah, kita harus memutus hal itu semua. Jadi saya tidak salahkan ormas atau preman, saya tidak salahkan. Mereka korban dari sebuah sistem. Jadi ya tentunya kita harus membuat sistem secepat-cepatnya, nggak gampang, secepat-cepatnya adalah mengecilkan jarak antara kaya dan miskin ini. Bukan kayanya turun, tapi yang miskinnya kita naikkan gitu ya. Tentunya tidak dengan bansos, saya nggak setuju karena bansos itu membuat mereka malah manja, mereka malah jadi
penuntut atau demanding orang yang nuntut. Nah, insya Allah, jadi kemungkinan pertama adalah itu satu. Yang kedua adalah rentenir. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada para rentenir karena mereka adalah solusi daripada uang jangka pendek. Jadi mereka ini tumbuh karena kegoblokan Menteri Keuangan dan Departemen Perekonomian di Indonesia. Benar nggak? Karena begitu ada anak SMP mau wisuda perlu 1 juta, mereka nggak punya uang, terus minjem kemana? Minjem ke rentenir. 1 juta itu dibayar 10.000 dikalikan 6 bulan. Itu bayar hampir 1,5 juta lo balikinnya. Digedor tiap malam 10.000, digedor 10.000. Makanya prinsip kita adalah tiadakan dulu ongkos wisuda itu. itu kita mencoba menghentikan kemiskinan baru gitu ya. Nah, terus gimana ke depan? Prinsipnya adalah kita gampang. Semua tempat yang ada rentenirnya artinya ada potensi bisnis. Di setiap ada rentenir, maka sebentar lagi ada BJB di situ. Oke. Rentenirnya diganti BJB. Dan kita tidak se ekstrim rentenir dulu. Iya. Nah, kita harapkan dengan itu memutus mata kesusahan mereka nyari duit untuk meminjami segala macam. Nah, kita punya prosedur yang lebih benar. Bahkan ya tidak se ekstrim mereka tentunya. Ini komisaris kan? BJB ini. Jadi itu salah satu strateginya. Jadi seperti dulu pernah kita bilang, apa sih ini lompat sebentar, apa sih resep suksesnya Minumind, kenapa asal buka cabang selalu untung gitu. Saya bilang bukan kami yang pinter. Karena kami asal buka cabang itu dalam radius 1-2 kilometer harus ada bank Mandiri atau bank BCA atau dua-duanya. Karena yang pinter Bank Mandiri yang BCA nggak mungkin dia buka cabang kalau di situ nggak ada kekuatan ekonominya. Nah, begitu ada dia kita buat sampingnya gitu aja kan. Jadi sekarang ada yang pinter yang namanya rentenir. Di mana-mana ada ya Bang Emok kalau segala itu kita ada. Kita tinggal gantiin aja posisinya jeglek benar nggak? Iya. Nah, diharapkan itu akan menuntaskan kemiskinan dengan jangka cepat. Itu mungkin prolog awal supaya karena banyak sekali yang harus dikerjakan, yaitu ini gimana caranya mereka tidak ngutang lagi. Benar nggak? Jadi acara wisuda, acara jalan-jalan, acara-acara yang konsumtif. Oke. Tiadakan dulu aja. Benar nggak? Secara nasional gitu ya. Iya, tapi Pak sebuah informasi kecil sih sebenarnya ya. Jadi kemarin misalkan ada cerita bahwa SD, SMP Indonesia itu akan benar-benar digratiskan gitu ya. Nah, tapi saya mengalami entah di sekolah yang lain, tapi saya mengalami ketika sekolah itu mendapatkan cerita bahwa SPP-nya gratis, ini itunya gratis, mereka akan rapat bagaimana caranya untuk mungut biaya ini itu dari siswa. Jadi tetap ada ceritanya dirapatin gimana ya, karena kita SPP nggak boleh ngambil. Jadi mereka tuh kekeh dengan punglinya tuh ada ceritanya begitu Pak. Iya, itu udah sistemik. Tapi mungkin kalau punish reward-nya akan dimainkan, reward-nya. Di sini saya lihat KDM cukup saklek ya bahasa Belandanya. Kepala sekolah yang macam-macam bentar lagi copot semua tuh. Iya. Itu saya rasa nggak berani lah kalau di Jawa Barat. Yang daerah lain mungkin berani. Di Jawa Barat kepala sekolah itu jauh lebih takut sama Pak KDM daripada sama menteri. Nggak itu. Pak Menteri belum kerasa sekarang. Ini saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan ya ke depan lebih. Tapi gini Pak, saya melihat ini tentu saja baru prolog dan hanya satu cerita yang ditawarkan. Tentu saja ada lebih banyak langkah-langkah ke depan ya. Ini bukan hanya satu. Tapi dari sini saya melihat bahwa Bapak dan Pak KDM kompak. Tentu saja urusannya adalah kalau mau memberantas premanisme, maka bukan preman yang disalahkan sebagai orang yang melakukan kejahatan, tapi mereka adalah korban dari sistem yang salah. Setuju. Mereka malakin orang, mereka memasang lahan parkir, ya karena nggak ada pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Nah, akhirnya berarti fokusnya itu adalah bagaimana mengurangi kesenjangan ekonomi dan bagaimana meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Tapi gimana Pak, kalau misalkan kita ambil gaya Pak Harto Pak. Jadi dulu untuk memberantas premanisme, Pak Harto justru menggunakan preman-preman itu kemudian dididik untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan pemerintahnya. Dalam hal ini misalkan pemuda Pancasila ya dipakai aja buat ngegebukin komunis gitu. Misalkan begitu. Bisakah dengan cara yang seperti itu kita praktekkan? Jadi pemuda Pancasila, GRIP dan sebagainya, arahkan mereka untuk misalkan menggeruduk langsung Sukamiskin. Cek di sana apakah koruptornya tinggal di sel atau
ada di hotel mana gitu. Kan itu ormas-ormas itu saya pikir punya nyali lah. Punya nyali untuk itu gitu. Mungkin Bener. nggak sih pemerintah Jawa Barat lah dalam hal ini menggunakan cara itu? Kita bisa gini, mungkin kita tidak ada satupun benda yang nggak akan kita manfaatkan untuk kepentingan Jawa Barat, termasuk ormas. Jadi memang ormas-ormas yang banyak itu mungkin akan kita arahkan ke satu aja, GRIP aja deh atau PP aja deh, bener nggak? Yang lain tuh jangan muncul lagi nih ormas apa lagi sih, gimana nggak? Jadi diarahkan ke satu. Nah, yang kedua, benar-benar kita akan menggunakan kekuatan ini seperti tadi, seperti angkatan kelimanya, gitu ya, sebagai penegak disiplin. Tapi sekali lagi, hal itu semua yang kita takutkan seperti laporan atau teman-teman pemuda Pancasila cerita, bahwa dia sendiri tidak punya kemampuan manajemen untuk mengelola sampai paling bawah, gitu. Ini sangat rumit sebenarnya, karena kita tidak seperti tentara yang bisa ngawal sampai kopral yang paling ujung, benar nggak? Belum bisa. Jadi saat ini, maaf, teori tadi bisa, tapi jumlahnya tidak masif. Jadi yang bisa diambil atas-atasnya doang. Yang bawah udah kita buka lapangan pekerja yang baru. Karena itu dengan ini sudah tenang, kita harapkan pabrik-pabrik ini akan membuka. Karena kita prediksi dunia ini sudah menganalisa bahkan terjadi perang berkepanjangan. Perang itu bukan berarti harus berdil-berdilan. Jadi perang tarif, perang militer, itu semua bagian dari kategori perang cuaca segala macam. Banyak sekali pabrik-pabrik itu di dunia akan pindah, dan mereka memilih itu selatan Katulistiwa, karena semua perang terjadi di utara Katulistiwa. Bener nggak? Iya. Jadi Indonesia ini benar-benar harusnya blessing dengan peristiwa ini semua, gitu ya. Dengan meniadakan ormas, saya yakin perusahaan di Tiongkok itu akan pindah di sini ratusan kali. Perusahaan dari Amerika akan pindah. Bukan pindahnya, teman-teman, pindah itu bukan 100% pindah ya. Mereka tuh memindahkan 20% produksinya, tidak 100%. Karena mereka memang, misalnya Apple pindah ke India itu paling cuma 10%, gitu ya. Enggak semuanya. Jadi kita dapat aja 10% dari Apple, 5% dari Nike, ini dari perusahaan apa dan lain sebagainya. Jadi kita harapkan dengan hal itu terjadi khususnya di Jawa Barat, karena infrastruktur Jawa Barat itu paling lengkap. Bandara ada, bandara bisa dari manapun, apalagi BIJB ya, Bandara Internasional Jawa Barat. Itu semua bisa digarap, bahkan itu bisa jadi industrial area baru, terus ada Patimban dan sebagainya. Komplit. Dan dia dekat pusat uang. Jadi kita tahu bahwa 60% uang beredar di Indonesia masih Jabodetabek gitu ya. Jadi kita mendekati itu semua, mendekati infrastruktur itu semua, saya yakin Jawa Barat akan menjadi zero pengangguran. Provinsi zero pengangguran pertama, karena kita sangat agresif sekali untuk membangun Jawa Barat ini, dan kita buktikan dalam 5 tahun ini. Tapi sekali lagi, ini kan siapa yang mulai? Saya pikir kita harus sabar, teman-teman yang ormas ini benar-benar bisa nggak Anda cool down dulu, udah deh, tempat parkir lu pegang dulu, tapi jangan bunuh-bunuhan ya gitu ya. Itu dulu. Tapi pelan-pelan nanti akan kita ubah gitu. Warga. Nah, semoga video ini itu bisa sampai kepada mereka yang hari ini masih suka nyinyir, masih suka salah paham dengan kebijakan dan langkah yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi. Rasionalisasi yang dipaparkan oleh Om Mardigowowi itu adalah rasionalisasi yang sangat kredibel, sangat masuk akal, demi mengentaskan kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Maka KDM tidak bekerja sendiri. Banyak orang pintar yang berdiri di belakang KDM juga turun urun rembuk memikirkan bagaimana cara agar masyarakat Provinsi Jawa Barat itu terlepas dari kemiskinan ekstrim, terlepas dari ormas-ormas yang mengganggu, sehingga perekonomian tumbuh, iklim investasi tumbuh di Jawa Barat, dan masyarakat tumbuh dengan istimewa. Oke, hatur nuhun udah menyaksikan. Kita kawal terus kebijakan gubernur kesayangan kita. Jangan sampai Kang Deddy Mulyadi berjuang sendiri. Semoga Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Sampurasun. Bye.